Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, apa yang dikatakan oleh Avalo Pizarro di chapter 1087 menjadi sesuatu hal yang sangat amat menarik sebagai sebuah penutup di akhir chapter 1087. Ya, bagaimana tidak, Avalo Pizarro mengatakan dengan sangat lantang bahwa sudah waktunya bajak laut Kurohige menjadi bajak laut yang dikenal di dunia One Piece. Dirinya juga meyakini bahwa esok hari akan ada sebuah berita besar yang mengabarkan kematian tragis dari Wakil Admiral Monkey D. Garp di Pulau Beehive oleh kekuatan mengerikan Kapten keempat bajak laut Kurohige, yaitu Avalo Pizarro. Jelas dengan kondisinya saat ini Monkey D. Garp dan organisasi SWORD benar-benar sedang terpojok. Artinya tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi akhir dari Monkey D. Garp. Ya, hanya ada dua pilihan bagi kelompok bajak laut Kurohige saat ini, yaitu menghabisi Monkey D. Garp atau menyandera Monkey D. Garp sebagai alat negosiasi dengan pemerintah dunia untuk menjadikan Pulau Beehive sebagai sebuah negara bajak laut yang diakui oleh pemerintah dunia. Namun di sisi lain, jika bajak laut Kurohige benar-benar akan menghabisi Monkey D. Garp, maka satu hal yang harus diwaspadai oleh kelompok bajak laut Kurohige, yaitu kematian Monkey D. Garp akan memicu sebuah perang besar. Dan tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul, Luffy dan Monkey D. Dragon tidak akan diam begitu saja. Sehingga hal inilah yang akan membuat Luffy dan Dragon membalaskan dendam dari Monkey D. Garp kepada kelompok bajak laut Kurohige. Selain itu, bukan hal yang tidak mungkin jika veteran angkatan laut seperti Sengoku dan Nenek Zoro pun akan terlibat dalam konflik ini. Ya, mereka kemungkinan akan mengerahkan para anggota SWORD untuk pergi ke Pulau Beehive. Perlu diingat ya bosku, para angkatan laut yang bergabung dengan organisasi SWORD tidaklah sedikit. Karena seperti yang pernah dijelaskan oleh Aokiji Kuzan, bahwa saat ini sebagian besar para angkatan laut memutuskan untuk bergabung dengan organisasi SWORD semenjak kepemimpinan Fleet Admiral Sakazuki Akainu. Di sisi lain, sang kaisar lautan Akagami no Seng pastinya akan melakukan sebuah pergerakan untuk segera terlibat konflik dengan kelompok bajak laut Kurohige setelah mendengar kematian dari Monkey D. Garp. Dan bisa jadi, Seng justru akan memanfaatkan momen ini untuk menghabisi Kurohige. Karena seperti yang kita tahu bahwa Seng ini memiliki dendam yang amat dalam kepada Kurohige. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, apakah kali ini Akagami no Seng benar-benar akan menghabisi Kurohige? Dan apakah kekalahan Monkey D. Garp akan menjadi akhir bagi dirinya? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari pertarungan yang terjadi di Pulau Beehive antara sang pahlawan angkatan laut Monkey D. Garp versus kelompok bajak laut Kurohige. Ya, apa yang terjadi di chapter 1087 benar-benar membuktikan kekuatan monster dari sang pahlawan angkatan laut Monkey D. Garp. Bagaimana tidak, Garp seorang diri menghajar habis-habisan kelompok bajak laut Kurohige. Tetapi sayangnya sekuat apapun Monkey D. Garp, dirinya harus mengakui bahwa faktor usia sangat menentukan jalannya pertarungan. Ya, hanya dengan satu kali tusukan, Monkey D. Garp langsung terlihat lemas, sehingga hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Aokiji Kuzan untuk menyerang Garp. Di sisi lain, dengan sisa tenaganya Garp pun kemudian meladeni serangan Kuzan tersebut, hingga mereka berdua saling adu pukulan haki yang mengenai wajah mereka. Saking kuatnya pukulan mereka berdua, tampak jelas ledakan aura haki yang begitu dahsyat, hingga mereka berdua pun sama-sama terjatuh. Namun, akibat luka yang diberikan oleh Sirius sebelumnya, Monkey D. Garp langsung tergeletak tidak berdaya dengan bersimbah darah. Dan apabila kalian semua perhatikan, tampaknya Monkey D. Garp benar-benar sudah tidak bisa melanjutkan jalannya pertarungan dengan kondisinya saat ini. Ya, hal ini tampak terlihat jelas ketika Garp mengatakan dan meyakinkan kepada Koby bahwa keadilan pasti akan menang.
Artinya tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi awal kekalahan dari Monkey D. Gap, namun Mimin belum bisa memastikan apakah Gap benar-benar akan mati atau tidak. Tetapi yang jelas, kekalahan Monkey D. Gap akan memancing pergerakan dari pihak-pihak tertentu untuk terlibat dalam konflik tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri lagi ya bosku, cerita One Piece benar-benar sudah memasuki babak akhir dan hanya tinggal masalah waktu saja bagi Oda Sensei untuk menentukan di manakah tempat yang pas untuk memulai pertempuran Battle Royale yang pernah disampaikan oleh Oda Sensei. Nah, banyak dari para fan One Piece meyakini jika pertarungan Battle Royale akan terjadi di Pulau Egghead. Namun tidak sedikit juga yang meyakini jika pertarungan tersebut akan terjadi di Pulau Beehive setelah pergerakan yang dilakukan oleh Monkey D. Gap dan organisasi SWORD. Tetapi satu hal yang harus kita garis bawahi di sini adalah tidak peduli dimanapun pertempuran tersebut terjadi, yang jelas pemenang dalam pertempuran Battle Royale nantinya yang berhak menentukan apa itu keadilan. Di sisi lain, jika kita berbicara mengenai pergerakan yang dilakukan oleh kelompok bajak laut rambut merah, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul bahwa kelompok bajak laut rambut merah saat ini benar-benar serius mengincar harta karun One Piece. Nah, jika kita perhatikan lagi dengan lebih detail, sebenarnya tujuan Akagami no Seng mendapatkan harta karun One Piece akan berhubungan dengan tujuan menciptakan era baru. Entah apa yang dimaksud dengan era baru di sini, tetapi semua ini memiliki keterkaitan dengan kejadian 13 tahun yang lalu saat Akagami no Seng mendapatkan buah iblis legendaris Mythical Zoan Hito Itonomi modal Nika yang kemudian tidak sengaja dimakan oleh Luffy. Artinya tidak menutup kemungkinan semua rencana Seng berhubungan dengan kekuatan Luffy saat ini. Dan Mimin rasa Akagami no Seng dan kelompok bajak laut rambut merah tidak akan menyia-nyiakan pertempuran Battle Royale untuk menyingkirkan kelompok yang dirasa akan menjadi sebuah ancaman di masa depan dengan kekuatan Nika yang dimiliki oleh Luffy saat ini. Ya, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul jika kelompok tersebut adalah kelompok bajak laut Kurohige. Dan tentu saja Akagami no Seng sadar betul Kurohige menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata bagi kelompok bajak lautnya. Jelas apabila kita perhatikan lagi dengan seksama, memang kelompok bajak laut Kurohige saat ini bisa dibilang sedang menjadi sebuah sorotan di dunia One Piece. Sehingga sangat masuk akal, selain Seng memiliki dendam kepada Kurohige, bisa jadi Seng tahu betul bahwa Kurohige ini memiliki sebuah keistimewaan yang membuat dirinya sangat berhati-hati untuk melawan Kurohige. Ya, seperti yang pernah dijelaskan oleh Marco saat pertempuran Marineford. Oke, kayaknya cukup segini dulu analisa mengenai pergerakan kelompok bajak laut rambut merah dan nasib dari Monkey D. Gap. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.